Seringkali saya lemparkan pertanyaan ini kepada anak-anak, nak, kalau kamu dikasih uang 500.000, apa yang kamu lakukan? Ada yang bilang, Pak, saya akan beli barang-barang yang saya inginkan, saya akan beli ini, saya ini. Yang kedua, Pak, saya akan pakai barang saya, uang saya itu untuk berusaha, untuk berbisnis, mengembangkan usaha saya. Tapi ada yang jawaban yang terakhir, Pak, uang itu akan saya sedekahkan, karena saya yakin nanti akan berlipat ganda. 3 pertanyaan dan 3 jawaban ini, ya, satu pertanyaan dengan 3 jawaban ini kan berbeda konsekuensi. Yang satu, kalau sudah dapat uang, wah, semua sudah muncul, semua kebutuhan yang tidak penting itu menjadi butuh gitu. Begitu kan? Yang pengalaman orang kaya tadi. Orang kaya yang pengalaman, kalau sudah ada uang itu muncul semua, jadi butuh semua. Sampai-sampai yang tidak dibutuhkan itu seolah-olah dibutuhkan. Lali, lupa kalau dia itu sedang diuji dengan kekayaan. Maka ketika kita kaya, ujiannya adalah sedekah. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu dari keduanya. Surat An-Nisa ayat 135. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, inilah ujian yang termasuk ujian yang akan kita hadapi. Dan pasti itu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Jenis-jenis kemiskinan. Mohon bersabar Pak. Kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan. Tapi biasanya kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan itu gandengannya karena miskin harta. Saya kemarin berbicara dengan salah seorang pengusaha UKM di tempat ini, di sekitar Semanding. Dia mengeluh, Pak, saya ini mampu untuk membiayai anak saya. Jadi kalau dilihat dari usahanya, sampai anaknya kuliah itu mampu dia bayar. Tapi anaknya yang pertama tidak mau sekolah, Pak. Semester 3 langsung putus. Kenapa kamu nak? Kok nggak mau? Susah. Kalau mikir Pak, nggak mau mikir. Sini nggak mau mikir, nggak mau capek mikir. Enak main-main Pak, katanya. Dia merasa bahwa bapaknya akan kaya selamanya, sehingga bisa menanggung hidupnya. Anak yang kedua juga demikian Pak, katanya. Anak saya yang kedua demikian juga, sudah jauh-jauh hari mengatakan, Pak, nanti kalau saya sudah selesai SMA, saya tidak kuliah. Terus mau ngapain nak? Ya saya coba usaha. Terus saya tanya, apa yang jenengan lakukan? Saya sudah pernah membangunkan usaha ternak ayam di Batu Pak, gagal. Kenapa? Lalu ditinggal lungo, ditinggal main-main sama anak saya. Ya, karena bapaknya juga salah, difasilitasi mobil. Ya, lebih banyak keluarnya daripada di dalamnya. Ya. Jadi ujian ilmu pengetahuan kemiskinan dalam ilmu pengetahuan ini memang berawal dari ujian kemiskinan harta. Yang kedua, kemiskinan dalam akhlak, dan inilah yang kita rasakan hari ini. Umat kita ini miskin akhlak. Coba kita lihat perkembangan anak-anak kita hari ini seperti apa. Kalau disuruh dia sulitnya minta ampun. Disuruh sama orang tuanya wangel, apalagi kalau dia sedang mabar. Main bareng, mabar itu bahasa istilahnya anak sekarang itu, mabar itu main bareng. Kalau sudah main bareng Mobile Legend, sambil kadang-kadang sambil misu-misu, itu main musuh, disuruh sama bapaknya itu, ya sebentar, disuruh sama ibunya sebentar. Padahal logikanya belum tentu nanti ketika dia mendapat kesusahan Mobile Legend itu akan membantunya. Sesuperhero-nya pun, pahlawannya di Mobile Legend akan pernah keluar untuk menolongnya. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Kita miskin dalam akhlak. Ini kemiskinan yang paling parah, ya, yang dihadapi oleh umat kita hari ini. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah kemiskinan harta yang sesungguhnya. Banyak orang yang kebal terhadap macam ujian, namun ia tidak lulus ketika diuji dengan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya pernah berdakwah di daerah selatan, di daerah Peniwen, Koromengan, di mana itu, di Donomulyo, Pak. Di Donomulyo itu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, di Koromengan misalnya,
orang-orang kita, orang-orang muslim. Makanya ini mungkin menjadi pemantik kita semua, bahwa kita mungkin yang memiliki kelebihan harta ini jangan malas untuk bersedekah dan berinfak, ya. Saya promosikan sekalian programnya masjid kita, yang setiap Muharram itu kita berbagi kepada tetangga kita. Bahaya, Pak. Keluarga yang imannya tipis kemudian diuji dengan kemiskinan. Cukup dibawakan super mie, minyak goreng, gula, beras, sudah pindah ke Nasara, Pak. Kalau jenengan nanti mau saya tunjukkan, saya ajak jenengan ke sana, ke mana namanya? Bawahnya Gunung Kawi. Bawahnya Gunung Kawi. Anak-anak muslim setiap hari Ahad, ya, itu menerima brosur. Apa brosurnya itu? Ajakan untuk wisata ke pantai selatan. Nanti di sana mereka diajak nyanyi-nyanyi, ya. Ditukar, imannya lemah. Ya kalau imannya kuat, imannya lemah. Jadi kemiskinannya yang luar biasa bertubi-tubi itu ditambah dengan keimanannya yang nggak kuat, maka yang terjadi adalah ditukarlah keimanan itu dengan hanya beberapa liter beras itu. Dan alhamdulillah ternyata di balik cerita seperti ini ada cerita kita di Sumber Sekarin, Pak. Di Sumber itu kan, mohon maaf, ini kisah nyata ya. Kalau bahasanya anak sekarang true story, ya, true story. Di atas ini kan ada tempat, ada komunitas di sana. Saya diceritakan sama teman saya satu pekerjaan di sekolah itu, cerita sama saya, Pak Ustadz, kemarin itu ada mbah-mbah. Jadi saat hari Ahad itu, hari Minggu itu, mbah-mbah ini didatangi oleh seorang misionaris, Pak. Datangi oleh seorang misionaris, dikasih voucher. Padahal mbah-mbah ini orang yang tidak punya, rumahnya sudah reot. Tetapi satu catatan, kata teman saya, satu catatannya, orang ini rajin sholat ke masjid, Ketika dikasih voucher langsung disobek di depan misionaris, disobek. Saya tidak perlu ini, yang saya perlukan adalah iman. Percuma saya ambil voucher ini, iman saya melayang. Percuma saya ambil voucher ini, kemudian Islam saya tidak ada. Begitu jawabannya ke misionaris. Dan tidak banyak yang bisa seperti ini. Berapa yang bisa bertahan? Maka uluran tangan kita membantu mereka yang kelaparan di jauh sana, atau tetangga kita, itu sangat penting, Pak. Ya. Di Kucur itu, Pak, ada satu keluarga agamanya 5. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan. 5 agamanya. Saya tahu kok hidup rukun juga ya. Di Kucur saya pernah nemu, tapi alhamdulillah sekarang di Kucur itu sudah mulai terkikis sudah. Banyak yang sudah kembali. Dulu, Pak, Masya Allah, tahun 2005-an itu Masya Allah, setiap pekan mereka bergiliran. Kita nggak ada yang begitu kan? Iya nggak, Pak? Nggak ada begitu. Kita datang 1 tahun sekali. Mereka datang setiap pekan, Pak, dengan biaya yang unlimited. Nggak ada serinya uangnya katanya, nggak ada nomor serinya saking kayanya. Mereka datang dengan itu berdakwah, lalu kemudian disambut. Dan rata-rata mereka adalah orang yang beriman. Maka kita sebagai seorang beriman itu, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, in asabathu sarra sakara fa kana khairul lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairul lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang yang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi tidak ada orang yang bersikap baik dalam semua hal kecuali orang yang beriman. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih musibah dia bersabar, dan khairul lahu, itu baik semua baginya. Ya. Kalau dikasih kekayaan, maka dia akan bersyukur dengan cara apa? Dengan memanfaatkan kekayaan. Alhamdulillah saya kaya, semoga dengan kaya ini saya dapat berbuat kebaikan yang banyak. Ketika dikasih
dikasih kemiskinan, dia juga bilang alhamdulillah saya miskin, besok urusannya di akhirat nggak panjang-panjang. Bapak Ibu sekalian, bagi semua orang mukmin semuanya adalah baik. Kekayaan itu baik bagi dirinya di tangan yang tepat, kemiskinan juga demikian, juga di tangan yang tepat. Dia bersabar. Nah, seringkali kita bersabar, kita selalu senantiasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bersabar, tapi ternyata kadang-kadang cuma omongan saja. Ya kan? Ya. Innalillahi, ada yang meninggal, innalillahi rajiun, tapi habis itu kita tetap masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, kekurangan jiwa, kematian. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk jamaah kita yang sudah tidak ada. Semoga Allah menempatkannya di surga. Semoga Allah mengampuni segala dosanya. Semoga Allah membalas segala kebaikannya dengan pahala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan jiwa ini bisa dalam bentuk orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Orang-orang yang terdekat kita itu meninggal dunia. Padahal konsepnya adalah ketika kita berani hidup, maka kita juga harus berani mati. Maka berprinsiplah aish kariman au mut syahidan. Ini yang harus kita pegang. Kita sebagai seorang muslim hanya dua, kalau hidup mulia, kalau mati dalam keadaan syahid. Jangan sampai terbalik ya. Hidupnya hina, matinya konyol. Ini kan kerugiannya luar biasa. Nah, orang mukmin pilihannya cuma dua. Kamu hidup mulia. Hidup mulia berarti bermanfaat untuk orang banyak. Jangan sampai wujudi keadamihi, katanya ulama nahwu. Keberadaannya seperti tidak ada. Ya, ada nggak adanya dia nggak masalah masyarakat ini, biasa saja. Jadi ketidakadaannya dicari, keberadaannya pun nggak dibutuhkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Bagaimana khairun nasi anfa'uhum linnas? Bagaimana kita sebagai manusia lebih banyak bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi kita hidup mulia, senantiasa dikenang orang sebagai orang yang mulia. Ketika kita mati, kita juga dalam keadaan mati syahid. Coba kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan ketakutan naqsim minal ampus. Saya cerita sedikit atau sekedar menyegarkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim begitu dia mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya, apa yang dia lakukan? Dia diskusi dengan Ismail. Nah, ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fandur madza tara. Dia panggil anaknya, nak, saya mimpi, saya diperintahkan oleh Allah memotong dan menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 80 tahun usia Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang anak. Sudah sepuh, sangat-sangat sepuh. Kalau kita 65 tahun aja sudah sepuh. Saya saja yang 45 tahun ini sudah merasa sepuh. sudah banyak rambutnya yang putih. Ini Nabi Ibrahim masih berharap punya anak pada usia 80 tahun. Ketika anak itu lahir dan cuma satu, yang bernama Ismail, sudah besar, sedang lucu-lucunya, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Turun perintah Allah, sembelih anakmu. Masya Allah. Kalau kita punya anak kan boleh dipilih, Pak. Anak saya 8, silakan pilih yang mana saja. Yang paling nakal itu paling bandel sampai potong kan gitu kalau kita. Nabi Ibrahim tidak ada pilihan lain. Anaknya cuma satu, potong anakmu Ibrahim. Ya Allah, ujian seberat apa ini? Sudah anaknya diharapkan 80 tahun lamanya dia berharap bahwa dia punya anak, begitu lahir suruh potong. Ujian yang sangat berat. Kalau kita langsung kita murtad mungkin. Nabi Ibrahim enggak. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia coba konsultasi, dia coba diskusi dengan anaknya. Nah, Allah memerintahkan saya untuk memotong kamu. Bagaimana? Apa kata Ismail? Jawaban yang indah. Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapakku, wahai abiku, potong saja, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Insyaallah kamu akan mendapati aku dalam keadaan bersabar. Ya, kalau anak sekarang ditawarin, nak, kita diskusi sebentar, saya disuruh sembelih sama Allah. Nah, Bapak Haca yang sudah lama hidup di sini, gitu. Ya. Jadi hikmahnya Bapak sekalian, jika kita punya anak remaja, jika kita ingin melakukan sesuatu, ingin meminta dia untuk melakukan kebaikan,
lakukan yang namanya dialog. Benar kan, perintah Allah itu benar, tapi Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih, tapi dia aja diskusi. Dan anak yang diskusi ternyata soleh. Nah, kita takut kalau diskusi anaknya nggak soleh, nanti kembali kepada kita lagi masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa anak yang taat, adalah hikmah cerita ini, betapa anak yang taat itu sangat penting. Yang kedua, seorang bapak hendaknya mengajak diskusi dulu kepada anaknya kalau ada perintah. Kita sering sering dihinggapi oleh rasa takut kehilangan orang-orang yang tercinta. Padahal kita senantiasa tahu bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian. Kapan waktunya itu yang tidak pasti. Kematian itu pasti, tetapi yang tidak pasti adalah kapan waktunya. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan buah-buahan. Ya. Bisa jadi panen yang sudah direncanakan, ya mungkin Bapak Ibu yang bergelut di bidang pertanian ini, kalau kita contohkan di Malang ini kan jeruk ya. Jeruk itu kan perawatannya luar biasa, ekstra sabar ya. Sudah dirawat, begitu masa panen datang berlimpah hasil panennya. Cuma yang jadi masalah adalah harganya anjlok, naik masalah ini ya. Ketika kita berusaha untuk beternak ayam, luar biasa kita rawat, besar ayamnya, bertelur banyak, pas harga telurnya, pas dia panen telur ternyata harganya anjlok. Ini kemarin di Jawa Tengah itu sampai dibuang-buang itu ya. Nggak kepikiran kalau bersedekah kan. Emosi sudah muncul, sudah di otaknya yang ada adalah saya sudah berusaha, saya sudah sekuat tenaga mengerahkan semua kemampuan saya, lah kok begitu datang waktunya panen ternyata harganya rusak, ternyata tanamannya rusak. Kalau tidak mengembalikan kepada Allah bahwa ini takdir Allah, habis kita. Sesuatu yang kita membayangkan, telur yang banyak itu dibuang ke sungai Pak, prak. Saya mikir, orang ini kenapa tidak disedekahkan telurnya? Kenapa dibuang? Telur yang begitu banyak itu dibuang dengan percuma. Itu berarti kesadaran dalam dirinya bahwa takdir Allah itu senantiasa membayangi dirinya, senantiasa mengikuti, nggak ada. Nah, nanti kalau kita gagal panen, kalau di antara kita ada yang jadi petani, konsepnya begitu. Lihat kalau ketika tomat, kalau naik di atas genteng, kalau kita menuju ke daerah Genteng nih, di sana di Geraha Dewata itu Pak, kalau bukan gagal panen sih, harga tomat itu anjlok. Ya saya mikir, kok nggak dipanen sama orangnya ya? Ketika saya tanya kenapa nggak dipanen Pak, karena kecapean panennya itu tidak bisa terpenuhi dengan bayarannya ya. Nggak, maksud saya jenengan panen terus jenengan taruh di depan, sedekah selesai. Atau ambil kertas tancap di sawah gratis, silahkan dipetik kan selesai, kan dapat sedekah kita. Karena ini tidak dibiarkan, sudah dibiarkan karena di sini nggak main bahwa takdir Allah itu pasti ada. Ketika kita sudah bersusah payah ternyata takdir Allah lain, maka ini namanya kekurangan buah-buahan. Terjadi paceklik ya, di zamannya almarhum dulu Pak Harto ada paceklik, begitu mau panen ternyata diserbu sama wereng. Bukan wereng sekarang, wereng coklat ini ya. Wereng zaman dulu itu, wereng yang benar ini ya, wereng yang benar. Terjadi wereng dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengembalikan semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai sudah. Kita tidak akan berlandaskan, tidak akan bersandar kepada Allah. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, bisa jadi bunuh diri. Nah, sudah habis banyak, habisnya 100 juta, kembalinya cuma 1 juta. Ini siapa sih nggak stres? Kalau imannya nggak kuat, siapa yang nggak stres ini? Maka titik baliknya Bapak Ibu sekalian, saat ujian berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan, mari beri kabar gembira. Nah, ternyata di belakang ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' dan seterusnya, ternyata di ujungnya ada wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang bersabar diberi kabar gembira? Setiap musibah, setiap
musibah berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan yang dihadapi selalu dikembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan selesai, adem dalam omongan. Adem ya. Sudah kembalikan semuanya kepada Allah, kan selesai Pak ya. Jabatan yang kita punya kan tidak kita bawa dari si kita lahir gitu kan Pak ya. Kekayaan yang kita miliki kan tidak kita bawa. Siapa yang begitu lahir langsung kaya? Enggak ada. Lahir langsung udah punya mobil mewah, lahir langsung punya rumah mewah, enggak ada. Kita semua dalam keadaan telanjang. Semuanya itu berasal dari Allah dan itu titipan Allah. Kalau kita sadar bahwa ini titipan Allah, mestinya kayak tukang parkir. Banyak mobilnya tapi tukang parkir tidak pernah susah. Mobilnya keluar tenang saja karena dia merasa itu adalah titipan. Dan demikian juga harta itu adalah titipan, jabatan itu adalah titipan, anak-anak itu titipan. Ketika Allah ingin mengambilnya, kita harus legowo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang panjang kali lebar ini dapat memberikan hikmah bagi saya sendiri dan para jamaah sekalian. Mohon maaf jika selama saya memberikan kajian ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik berupa ucapan ataupun tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.